Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nani Mulyani dengan NIM 232101357. Saya mahasiswa Teknik Informatika semester 4 dari Universitas Teknologi Bandung. Saya dari kelas TIF RP23G. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk membahas atau mempraktekkan contoh dari fragmentasi dan replikasi. Nah, jadi langsung saja di sini yang pertama saya akan mempraktekkan contoh sederhana dari fragmentasi terlebih dahulu. Nah, jadi langsung saja ke simulasinya. Di sini saya menggunakan SAMPP atau SQL. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database bernama DB fragmentasi. Kenapa saya membuat DB fragmentasi? Namanya ya supaya karena kan saya mau mencontohkan fragmentasi, jadi supaya lebih gampang saya menamainya DB fragmentasi. Tuh. Nah, tapi sebelum ke simulasinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fragmentasi itu apa. Nah, fragmentasi itu adalah proses memecah sebuah tabel besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuannya supaya data bisa disimpan dan diakses lebih efisien di banyak lokasi dalam sistem basis data terdistribusi. Nah, jadi itu. Jadi, intinya fragmentasi itu memecah sebuah tabel besar menjadi bagian lebih kecil gitu. Mungkin supaya lebih jelasnya nanti supaya lebih mengerti pas saya mensimulasikan atau dicontohnya. Nah, fragmentasi itu ada dua. Yang pertama ada fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Di sini saya akan membuat simulasi dari keduanya. Nah, yang pertama dari fragmentasi horizontal terlebih dahulu. Nah, fragmentasi horizontal itu memecah tabel berdasarkan baris. Nah, jadi misalnya mahasiswa dari kota Bandung disimpan di satu tabel dan mahasiswa dari kota lain disimpan di tabel lain gitu. Struktur kolomnya tetap sama, tapi isinya dibagi berdasarkan kondisi tertentu seperti kota atau status. Nah, jadi di sini saya akan mulai dulu untuk fragmentasi horizontal terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat tabel mahasiswa yang berisi NIM, nama, jurusan, alamat, dan kota. Nah, terus saya juga sudah mengisi datanya, yaitu sebanyak 4 data. Ini bentar. Saya lihatkan dulu tabelnya. Nah, ini untuk tabel mahasiswanya. Bentar, sama isinya. Nah, seperti ini ada NIM, nama, jurusan, alamat, dan kota. Di sini ada Andi, Budi, Citra, Dinda, dan jurusan informatika, akuntansi, terus alamatnya ada kota Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, tadi kan di fragmentasi horizontal, contohnya saya itu akan memecah tabel mahasiswa ini menjadi 2 tabel. Yang tabel pertama itu khusus untuk mahasiswa yang berasal dari Bandung. Nah, yang tabel kedua itu mahasiswa yang berada di luar Bandung. Itu. Nah, jadi langsung saja pecah tabelnya berdasarkan kota ya. Yang pertama, saya akan membuat tabel untuk mahasiswa yang berasal dari Bandung. Bandung. Nah, ini perintahnya seperti ini atau query-nya seperti ini. Mahasiswa tak sama dengan Bandung, karena saya akan mengkelompokkan atau membuat tabel yang khusus mahasiswa dari Bandung.
Nah, ini udah. Kita coba lihat. Indes. Nah. Bentar, salah. Select and from. Siswa Bandung. Nah, jadi ini. Tabel yang pertama, saya mengkelompokkan mahasiswa itu yang berasal dari Bandung. Tuh, jadi kita lihat dari tadi tabel yang menjadi acuan, Bandung itu ada 2 orang, yaitu atas nama Andi dan Dinda. Kita lihat di Andi dan Dinda. Nah, ini untuk mahasiswa dari Bandung. Nah, yang kedua, saya akan mengelompokkan mahasiswa yang dari luar Bandung. Nah, langsung saja kita buat create table. Sini saya menamai tabelnya mahasiswa luar Bandung saja. As select and from. Tadi acuannya itu tabel mahasiswa where kota di luar Bandung. Nah, ini kita coba lihat. Nah, mahasiswa luar Bandung. Oh, bentar, saya salah. Dari atasnya ini Bandung. Already. Sepertinya saya taruh mahasiswa di sini. Mahasiswa luar Bandung. Nah, itu kan jadi, nah di tabel acuan yang tadi kita tuh ada 4 mahasiswa kan. Nah, yang pertama itu ada dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Bandung. Berarti yang Bandung 2 orang dan yang dari luar Bandung itu 2 orang juga. Nah, jadi bisa dilihat saya sudah mengkelompokkan mahasiswa yang berasal dari Bandung dan luar Bandung. Nih, yang dari Bandung itu ada 2 orang dan dari luar Bandung juga ada 2 orang. Nah, itu contoh dari fragmentasi horizontal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempraktekkan fragmentasi vertikal. Nah, kalau untuk fragmentasi vertikal, yaitu jadi memisahkan berdasarkan kolomnya. Di sini saya akan memisahkan tabel yang tadi ini, yang tabel mahasiswa ini, menjadi tabel yang namanya itu mahasiswa akademik. Jadi yang berkaitan dengan akademik, saya akan buatkan satu tabel dan satu tabel lagi yaitu yang berkaitan dengan alamat. Jadi misalkan kalau yang akademik itu seperti kolom
NIM, nama, dan jurusan. Nah, kalau misalkan untuk tabel yang berkaitan dengan alamat, misalkan alamat dan kota gitu. Tapi pasti nanti tuh akan acuannya itu dengan NIM mahasiswa tadi. Nah, langsung saja. Di sini saya akan pertama membuat tabel yang berkaitan dengan akademik terlebih dahulu. Sini saya membuat nama tabelnya mahasiswa akademik saja. Tabel mahasiswa akademik. As select. Tadi tuh yang maunya tuh apa? Yang mau adanya tuh kolomnya tuh kolom NIM, kolom nama, dan kolom jurusan. Diambil dari tabel mahasiswa. Nah, kita lihat. Nah, jadi kan tadi kalau yang berkaitan dengan akademik berarti itu kolomnya itu ada NIM, nama, dan jurusan. Itu udah benar ya. Di sini saya tadi mengkelompokkannya hanya 3 kolom saja yang berkaitan dengan akademik. Nah, tabel yang kedua yaitu yang berkaitan dengan alamat. Di sini saya buat tabel, create table namanya mahasiswa, alamat saja. Tadi tuh yang mau kita ambil tuh kolom apa aja, yaitu kolom NIM, terus tentunya alamat, dan kota. Diambil dari tabel mahasiswa. Nah, select and from apa tadi tuh mahasiswa alamat. Nah, sini ya sesuai ada NIM, alamat, dan kota. Itu tabel berdasarkan yang berkaitan dengan alamat. Nah, jadi ini yang disebut dengan tadi kan sebuah tabel yang bisa dipecah menjadi lebih kecil. Jadi bisa kita atur misalkan mau mau sesuai baris atau sesuai kolom gitu. Misalkan yang tadi kan yang vertikal, yang horizontal itu ada mahasiswa yang berasal dari Bandung dan ada di luar Bandung. Jadi bisa mudah gitu kalau nanti mencari data gitu. Yang vertikal ada menjadi 2 tabel, yaitu yang berkaitan pertama yang berkaitan dengan mahasiswa akademik dan yang kedua yang berkaitan dengan alamat. Nah, itu mungkin untuk contoh fragmentasi baik yang vertikal dan horizontal. Nah, mungkin itu contoh untuk fragmentasi vertikal dan horizontal. Jadi itu bisa mempermudah gitu dalam pembacaan datanya nanti. Jadi fragmentasi horizontal itu memecah data berdasarkan baris-baris berdasarkan kondisi tertentu, misalkan tadi seperti kota gitu. Sedangkan fragmentasi vertikal memecah data berdasarkan kolom sesuai jenis informasinya. Jadi teknik ini digunakan dalam simulasi data terdistribusi supaya dapat lebih efisien, cepat diakses, dan aman. Tuh. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan atau mencontohkan skema sederhana tentang replikasi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas atau mempraktekkan atau mensimulasikan
skema sederhana tentang replikasi. Nah, tapi sebelum ke contoh, replikasi itu adalah proses menyalin data dari satu database ke database lain supaya data tetap aman dan tersedia di beberapa lokasi. Nah, replikasi itu ada dua, yaitu ada replikasi sinkron dan replikasi asinkron. Nah, saya akan mencontohkannya satu persatu juga. Nah, yang pertama saya akan mensimulasikan replikasi sinkron. Nah, replikasi sinkron itu jadi data langsung dikirim ke cabang saat disimpan di pusat. Jadi itu tuh kalau sinkron tuh cocok misalkan untuk butuh seperti konsistensi yang tinggi gitu. Nah, langsung saja ke simulasinya. Di sini saya sama menggunakan SQL juga. Ini saya membuat 2 tab CMD. Nah, jadi masing-masing kenapa 2? Karena yang di sebelah kiri ini akan dijadikan sebagai database pusat dan yang di sebelah kanan akan menjadikan database cabang. Nah, jadi pertama-tama di sini saya akan mencontohkan dulu replikasi sinkron. Jadi yang pertama buat database terlebih dahulu. Yang ini database pusat. Oke. Pusat. Nah, coba yang di sebelah kanan juga kita buat database cabang. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tabel yang bernama tabel mahasiswa, sama seperti tadi yang fragmentasi. Pertama, saya akan buat dulu tabelnya di database pusat. Sini saya buat tabel mahasiswa yang berisi ini terus ada nama, terus ada jurusan, tiga kolom saja. Nah, ini udah. Lalu di sini saya akan memasukkan data sebanyak satu saja. NIM-nya misalkan 123. Namanya misalkan saya Nini Mulyani. Terus Terus jurusannya saya teknik informatika. Bentar. Info mahasiswa. Oh, ternyata di atas saya tabelnya tuh mahasiswa, bukan mahasiswa, tidak apa-apa. Kita di sini edit aja yang ini. Jadi mahasiswa. Oke. Nah. Udah. Ini saya coba lihat isi tabelnya. Nah, di sini ada
nama saya NIM 123, namanya Nini Mulyani dan jurusannya Teknik Informatika. Nah, terus ini untuk yang di pusat. Nah, selanjutnya saya akan membuatnya lagi di yang database yang di cabang gitu. Jadi sama, kita buat tabel mahasiswa. Biar sama. Maaf. Tabel mahasiswa, namanya NIM, INT, PMIQ, terus nama Varchar 50, jurusan Varchar 50 juga. Nah, terus saya juga akan mengisi datanya sama. Jadi ini yang disebut dengan simpan data yang sama secara langsung. Nah, ini disebut dengan sinkron yang tadi, yang contoh yang tadi. Jadi salinan datanya tuh tadi kan yang di pusat saya memasukkan memasukkan data itu satu data yaitu NIM-nya 123, Nini Mulyani dan Teknik Informatika dan jurusannya Teknik Informatika. Nah, jadi langsung disimpan datanya juga yang sama secara langsung di cabang yang di database pusat. Nah, ini yang disebut dengan sinkron gitu. Jadi saya tulis lagi ya. Masukkan lagi yang tadi sama seperti yang di pusat. Jurusannya Teknik Informatika. Nah, select and from mahasiswa. Nah, tuh jadi sama kan seperti di yang di pusat. Nah, jadi ini contoh untuk replikasi sinkron. Jadi menyimpan data yang sama secara langsung gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi langsung disalin di cabang. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan yang replikasi asinkron. Jadi kalau replikasi asinkron itu data disimpan dulu di pusat. Nah, jadi lalu disalin ke cabangnya itu beberapa saat kemudian gitu. Jadi lebih cepat tapi bisa beda sementara waktu. Jadi maksudnya kalau yang asinkron jadi si data itu disimpan dulu di pusat gitu. Jadi ada delay gitu atau menunggu dulu terlebih dahulu. Nah, jadi ada beberapa waktu mau beberapa jam, 2 jam atau 3 jam. Jadi misalkan kalau di perusahaan mah misalkan kalau kita mengisi data di pusat, misalkan isi kita tuh data di pusat. Nah, jadi nanti tuh dijadwalkan misalkan di jam 12 malam kita tuh harus menyalinnya ke database cabang gitu. Jadi ada waktunya gitu. Jadi atau menunggu dulu disalinnya itu, menunggu disalin ke cabangnya itu menunggu beberapa saat gitu. Jadi di sini saya akan memasukkan data lagi ke tabel mahasiswa. Misalkan NIM-nya 145, misalkan namanya Salsa, jurusannya sama, Teknik Informatika. Itu ya. Nah, terus bukan misalkan saya sudah memasukkan data satu lagi menjadi tabel mahasiswa itu menjadi 2 data, yaitu Nini dan Salsa. Nah, jadi ini untuk yang di pusat. Nah, nanti itu bakal disalin ke yang cabang, tetapi menunggu beberapa saat dulu, misalkan 1 menit, 2 jam, 3 jam, atau beberapa jam gitu. Nah, jadi tuh, misalkan di sini
Jadi tidak langsung gitu, beda sama yang tadi sinkron. Jadi kalau yang sinkron itu langsung disalin ke cabang. Nah, kalau yang asinkron itu tidak. Jadi kita menunggu dulu. Kan nih, saya mau ini dulu. Yang tadi. Kan sama ya, sama yang di atas. Kita atau saya menunggu dulu 1 menit. Misalkan nih, ada jadwalnya harus disalin tuh dalam waktu 1 menit setelah dimasukkan datanya itu ke pusat. Nah, sudah berlalu ya 1 menit, jadi kita tinggal masukkan lagi data yang tadi di pusat, kita masukkan ke cabang. 45. Nah, coba kita tampilkan menjadi sama ya. Ada 2 seperti yang di cabang. Nah, mungkin itu contoh untuk replikasi asinkron. Jadi perbedaannya sama replikasi sinkron sama asinkron. Jadi kalau replikasi sinkron mah kayak tadi. Jadi misalkan nih sudah masukkan data di pusat, jadi langsung disalin ke cabang gitu. Dalam waktu yang sama. Jadi langsung gitu. Nah, tapi kalau asinkron itu menunggu dulu beberapa saat, misalkan 1 menit atau 2 jam, 3 jam, tergantung perintah atau tergantung masing-masing gitu. Mau jadi intinya mah tidak langsung, beda sama sinkron gitu. Nah, mungkin itu untuk contoh replikasi sinkron dan asinkron. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan saya tentang contoh atau skema sederhana tentang fragmentasi. Dari tadi saya sudah mencontohkan fragmentasi vertikal dan horizontal dan replikasi asinkron dan sinkron gitu. Jadi dengan fragmentasi kita bisa membagi data supaya lebih cepat diakses sesuai kebutuhan lokasi, baik secara horizontal maupun vertikal gitu. Sementara itu, replikasi menjaga ketersediaan dan keandalan data dengan cara menyeling data ke lokasi lain, baik secara sinkron maupun asinkron. Nah, semoga video ini membantu memahami konsepnya secara menyeluruh, baik secara teori maupun praktek sederhana di MySQL atau di SAMPP. Nah, mungkin itu yang dapat saya buat di dalam video ini. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada perkataan yang tidak enak hati. Saya tutup. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.